Hai adik-adik semua, selamat hari Minggu. Shalom bagi kita semua. Terima kasih. Nah, kali ini kita jumpa lagi dalam acara Sekolah Mingguku, kelas remaja. Gimana kabarnya adik-adik semua? Mudah-mudahan masih terus jaga protokol kesehatan. Karena masih PPKM kan? Ingat, penuhin terus 5M. Apa itu? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di rumah aja. Kalau tidak, perlu-perlu sekali. Nah, adik-adik, kali ini juga masih dalam kebaktian sekolah minggu secara online. Dan kita sekarang akan mengikuti kebaktian kita pada hari ini dengan tema pertolongannya ajaib. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah besar, Bapa yang Maha Kuasa Tuhan, terima kasih karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggumu kelas remaja pada pagi hari ini ya Tuhan, akan mengikuti ibadah sekolah mingguku. Kiranya Tuhan berkati pintu hati kami, agar kami dapat mengikuti ibadah pada hari Minggu ini ya Tuhan dengan penuh sukacita dan percaya bahwa Engkau hadir bersama kami dalam ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami hanya berdoa di dalam nama-Mu. Yesus Kristus Juru Sama kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mulai dengan bernyanyi bersama. Hari ini kurasa bahagia. Salam adik-adik semua, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami hingga pada saat hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar bisa kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik semuanya, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ke-15. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel.
Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik di rumah, kalau kita sudah membaca firman Tuhan pada hari ini, sebenarnya apa maksud dari isi dari firman Tuhan ini? Tema kita pada hari ini yaitu pertolongannya yang ajaib. Lalu apa hubungan dari tema yang sudah kakak ucapkan tadi dengan firman Tuhan kita pada hari ini? Kalau adik-adik di rumah membaca kembali, permasalahan yang terjadi di sini yaitu Naaman seolah-olah tidak percaya dengan perkataan Nabi Elisa. Dia mengatakan bahwa kenapa harus di sungai Yordan saya mandi dan bisa menjadi tahir atau sembuh kembali dari penyakitnya? Kan masih banyak sungai-sungai yang lebih indah daripada sungai Yordan itu sendiri. Tetapi adik-adik semua, Nabi Elisa di sini melalui kehendak Allah itu sendiri, Nabi Elisa bisa menyembuhkan Naaman itu sendiri. Yang mungkin dipikir Naaman adalah perkataan dari Nabi Elisa ini hanya perkataan omong kosong ataupun yang tidak pasti. Tetapi di sini dia membuktikan bahwa dari kuasa Allah itu sendiri, seorang yang sakit dapat disembuhkan oleh
Allah itu sendiri. Jadi adik-adik di rumah, kalau pada saat ini ada adik-adik di rumah yang sedang sakit ataupun kurang enak badan, dan kemudian adik-adik berpikir bahwa penyakit adik-adik ini tidak akan sembuh. Pemikiran seperti itu haruslah kita buang jauh-jauh. Karena apa? Karena yang kita tidak mungkin terjadi, yang tidak masuk akal menurut kita, tapi itu pasti yang akan terjadi. Kalau adik-adik berpikir bahwa penyakit yang sedang diderita tidak akan sembuh, tapi yakin dan percayalah, berharaplah kepada Tuhan. Pasti apa yang adik-adik rasakan sekarang, penyakit yang sedang diderita, Tuhan akan membantu, Tuhan akan menolong. Karena apa? Pertolongannya itu yang ajaib. Kita tidak menyangka-nyangka Tuhan memiliki caranya sendiri untuk bisa memberikan pemulihan kepada kita, khususnya adik-adik di rumah. Karena dari dokter, itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan mengirimkan perawat, tenaga medis, supaya bisa membantu adik-adik semua yang sekarang sedang merasakan sakit. Itu juga yang dilakukan Tuhan ketika Nabi Elisa membantu Naaman supaya bisa sembuh dari penyakit kustanya. Jadi mari sama-sama kita semua, adik-adik di rumah, teruslah berharap kepada Tuhan, teruslah berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Karena sumber dari kesembuhan itu adalah dari Tuhan Yesus Kristus, Allah kita. Oleh karena itu, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang selalu menolong kita setiap saat. Amin. Ya, adik-adik kelas remaja dan remaja, tadi kita sama-sama sudah mendengar dari Kak Patrick, di mana tema kita adalah pertolongan yang ajaib. Di mana Tuhan tidak akan pernah diam, Dia akan memberikan pertolongan yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Nah, adik-adik semua, kini tiba kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita, bagi adik-adik semua kelas remaja dan remaja yang ingin memberikan persembahannya, yang rindu untuk memberikan persembahannya, dapat mengirimkan langsung ke sekretariat gereja dan ditujukan kepada Komisi Anak dan Remaja. Atau tidak ke sekretariat gereja, bisa juga melalui rekening bank tetap ditujukan kepada Komisi Anak dan Remaja. Dan juga melalui
keris yang ada di layar adik-adik semua. Dan tetap ditujukan kepada Komisi Anak dan Remaja. Kiranya walaupun kita dengan sedikit memberi, tapi itu berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan Allah. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sebelum kita tutup dalam doa, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari sama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasul kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerajaan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya adik-adik semua, tadi kita sama-sama mengucapkan iman rasuli. Nah sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Mari sama-sama satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur, tak henti-hentinya kami menaikkan puji-pujian hanya kepada Engkau. Karena anugerah dan rahmat-Mu yang begitu besar dan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami yang kami jalani sampai sekarang ini, semuanya itu karena karunia daripada Engkau saja. Kami tidak pernah putus untuk berharap kepada Engkau. Dalam firman-Mu juga tadi hari ini juga, dalam pertolongan yang ajaib. Karena memang benar ya Bapa, jika kami sepenuhnya yakin dan percaya Kau akan menolong kami anak-anak-Mu di sini. Ajari kami senantiasa Bapa untuk senantiasa menyerahkan masa depan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ini kami Bapa, dalam studi kami juga kami menyerahkan, dalam setiap aktivitas kegiatan kami menyerahkan ke pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu saja, yang terus memimpin, yang menuntun kami di setiap jalan kami, sehingga kami tidak kehilangan arah. Ini doa kami Bapa, Kau yang dapat menyempurnakannya, dan kami juga menyempurnakannya dengan doa yang Kau ajarkan. Mari adik-adik semua, kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam adik semua, kelas remaja-remaja, Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.